Pada pukul 5.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta yang sebelumnya dibawa oleh golongan muda untuk mendesak mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Soebarjo dan Chairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana jika kita membuatnya di kediaman Laksamana Maeda, karena di kediaman beliau aman dari pemantauan Jepang. Baiklah, mari kita ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Baik, saya panggilkan dulu ya. Pak, ada yang ingin menemuimu di depan. Siapa? Saya tidak tahu. Baiklah, saya ke sana. Selamat malam, ada apa ini? Maaf mengganggu malam-malam. Kami mohon izin untuk menggunakan rumah Bapak sebagai tempat untuk menyusun naskah penting. Naskah apa itu? Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kami ingin menggunakan rumah Bapak untuk menyusun naskah tersebut karena rumah Bapak aman dari pemantauan Jepang. Baiklah, silahkan masuk. Silahkan duduk. Saya turut bahagia atas keputusan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Silahkan sebutkan alat dan bahan yang diperlukan. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Baiklah, saya ambilkan terlebih dahulu. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan yang lainnya mulai menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bung, saya rasa menyatakan sebaiknya diganti dengan menyatakan agar sesuai dengan ejaan yang benar. Saya setuju. Yang penting adalah kejelasan dan ketepatan bahasa. Ya benar, saya juga setuju dengan Bung Hatta. Ya, saya setuju. Siapa yang akan menandatangani teks proklamasi kemerdekaan ini? Menurut saya bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta, karena mereka berdua adalah wakil dari negara Republik Indonesia. Bagaimana? Saya setuju, tapi apakah tidak sebaiknya kita meminta lebih banyak tokoh lain untuk menandatanganinya juga, seperti Syahrir misalnya? Tidak, kita berdua saja sudah cukup.
Kita adalah perwakilan bangsa Indonesia yang dipilih untuk memimpin kemerdekaan ini. Tapi, bagaimana dengan peran Syahril dan tokoh lainnya? Apakah mereka tidak berhak untuk menandatangannya juga? Mereka berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan ini. Saya rasa itu tidak perlu. Kita sudah mewakili bangsa Indonesia. Jika kita meminta banyak orang untuk menandatanganinya, itu akan memperlambat proses kemerdekaan ini. Kita harus cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Saya setuju dengan Bung Karno. Yang penting itu adalah isi dari teks proklamasi tersebut, bukan siapa yang menandatanganinya. Ya benar, saya setuju. Kita harus fokus pada isi teks proklamasi itu, bukan dengan siapa yang menandatanganinya. Baiklah, saya setuju. Kita berdua saja yang akan menandatangani teks proklamasi kemerdekaan ini.